Ya, yuk. Semoga lancar. Maaf ya, guys. Selamat pagi Bu Kristi dan teman-teman. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pengembangan Dick and Carry. Dan kelompok kami beranggotakan Desiderius Galang dengan NIM 073, Titus Ari 157, Rita 158, Adit 224, dan Dwi Rahayuning 256. Jadi pengertian model Dick and Carry yaitu model pengembangan dengan model desain instruksional yang dikembangkan oleh Walter Dick, Luo Carey, dan James O. Carey. Model pengembangan ini merupakan salah satu dari model prosedural, yakni model yang menyarankan agar penerapan prinsip atau desain ataupun rancangan instruksional yang disesuaikan dengan langkah-langkah dan harus dijalani secara berurutan. Jadi model pengembangan Dick and Carry menggunakan produk-produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Jadi model pengembangan Dick and Carry ini memiliki 10 langkah prosedural yang saling independen dengan langkah lainnya. Hal ini yang menjadikan kekhasan model pengembangan Dick and Carry dengan model pengembangan lainnya. Selanjutnya ada tahap-tahap atau langkah-langkah dari pengembangan Dick and Carry. Dalam tahap-tahap pengembangan Dick and Carry Dick and Carry ini ada 10 langkah atau tahap. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan tujuan. Selanjutnya, pada tahap analisis kebutuhan dan tujuan, ini dilakukan untuk menentukan tujuan program atau produk yang akan dikembangkan. Dalam hal ini, pengembang atau seorang desainer mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang harus segera dipenuhi. Dengan kata lain, berdasarkan analisis ini, pengembang memahami suatu persoalan atau kesenjangan dan sekaligus menawarkan solusinya. Tentu saja, dalam merencanakan pengembangan ini dilandasi dari segi teori dan kajian empiris atau pengembangan yang sudah ada sebelumnya, bahwa hal tersebut memang patut atau layak untuk dilakukan atau diadakan pengembangan lebih luas lagi. Selanjutnya, tahap kedua, melakukan analisis pembelajaran. Dalam hal ini, analisis dilakukan menyesuaikan dengan hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan yang selanjutnya diidentifikasi dan ide-ide yang muncul disusun dalam rancangan produk atau desain yang ingin dikembangkan. Dalam tahap inilah yang mengungkapkan spesifikasi suatu produk atau desain yang akan dikembangkan lebih lanjut agar memiliki kekhasan tersendiri dari produk pengembangan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, di tahap ketiga, ada analisis pembelajar atau siswa dan konteks. Seorang pengembang atau desainer pembelajaran melakukan analisis ini untuk memperoleh data karakteristik siswa dan kemampuan awal dari pembelajar atau orang yang akan menggunakan produk yang dikembangkan. Jadi, pengembang dapat memperoleh datanya itu dengan kunjungan langsung ke tempat sasaran pengguna produknya nanti atau dengan wawancara terstruktur. Lalu menyangkut analisis konteks ini, seorang desainer atau pengembang juga perlu memperhatikan karakteristik pengaturan atau lingkungan di mana keterampilan atau pengetahuan yang baru ini akan digunakan nantinya. Selanjutnya, pada tahap keempat, merumuskan tujuan formasi. Langkah selanjutnya ini dilakukan untuk merumuskan tujuan khusus program, produk, atau prosedur yang dikembangkan. Tujuan ini secara spesifik juga memberikan informasi untuk mengembangkan butir-butir tes sesuai indikator-indikator tertentu.
Jadi dari tahap ini, seorang pengembang atau desainer merumuskan gambaran spesifik tentang apa yang dapat dilakukan oleh pembelajar atau pengguna produknya nanti setelah menggunakan produk pengembangan. Selanjutnya, langkah kelima, mengembangkan instrumen. Langkah berikutnya ini dilakukan secara langsung juga berkaitan dengan tujuan khusus yang sudah dirumuskan pada tahap sebelumnya. Tahap mengembangkan instrumen ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena instrumen yang dikembangkan ini nantinya akan digunakan untuk mengukur perangkat produk atau desain yang dikembangkan dan juga performance dari pembelajar atau pengguna produk pengembangan. Nah, instrumen ini sendiri dapat berupa kuesioner atau daftar cek. Selanjutnya, tahap keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Pada tahap ini, secara spesifik untuk membantu pembelajar untuk mencapai tujuan khusus. Strategi pembelajaran yang dirancang berkaitan dengan produk atau desain yang ingin dikembangkan. Misalnya, apabila ingin mengembangkan produk gambar, maka strategi yang dipakai untuk mempresentasikan media gambar tersebut. Apabila pengembang ingin mengembangkan suatu desain pembelajaran tertentu, strategi apa yang cocok dan dipilih untuk menjunjung dan menunjang desain tersebut. Kesimpulan dari tahap ini yaitu peran strategi tetap sangat penting dalam kaitan dengan proses pengembangan yang ingin dilakukan. Selanjutnya, tahap ketujuh yaitu mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran dalam hal ini dapat berupa bahan cetak, bahan manual baik untuk pembelajar dan media lain yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan. Selanjutnya, tahap ke-8 yaitu merancang dan melakukan evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan aktivitas mengumpulkan informasi, keterangan, data yang dilaksanakan oleh pengembang selama proses, prosedur, program, atau produk sedang berlangsung atau dikembangkan. Kegiatan pengumpulan data ini dikenal dengan kegiatan validasi. Selanjutnya, kegiatan validasi merupakan proses atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengembang selama produk dikembangkan untuk menentukan kelayakan produk, material, proses, atau desain yang dikembangkan. Tujuan evaluasi formatif yaitu untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau menilai kemajuan untuk produk, bahan, material, dan rancangan atau desain. Hasil evaluasi formatif menentukan kelayakan produk, bahan, material, dan rancangan atau desain. Selanjutnya, tahap ke-9, yaitu melakukan revisi. Revisi dilakukan pada tujuan umum pembelajaran, analisis pembelajaran, perilaku awal, tujuan unjuk kerja atau performansi, butir tes, strategi pembelajaran, dan bahan-bahan pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tahap ke-10 yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan akhir evaluasi dari semua tahapan yang menghasilkan hasil akhir produk media pembelajaran yang baik. Evaluasi sumatif digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas produk, program, dan proses secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model pengembangan Dig and Carry dari Surur DKK tahun 2021 halaman 39 sampai 47. Baik, bisa selanjutnya. Baik, berdasarkan 10 langkah pengembangan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami bahwa ada kelebihan dan kelemahan dalam setiap model pengembangan. Dig and Carry juga salah satunya ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan, secara umum, yang pertama, setiap langkah jelas sehingga mudah diikuti. Artinya, tahapan-tahapan dalam model ini merupakan tahapan logis yang sederhana, yang desain ini merupakan arah dan cara berpikir dari kebanyakan orang untuk mencapai suatu tujuan atau program. Jadi,
langkah-langkah itu bisa diikuti dengan baik dan bisa seperti itu. Kemudian teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya. Nah, teratur, efektif, dan efisien ini karena langkah-langkah yang dijelaskan setiap tahap akan menghindarkan desainer dari multitafsir atau tafsir yang banyak seperti itu. Sehingga setiap desainer akan melewati urutan yang sama. Artinya adalah sistematis. Nah, kemudian prosedur ini atau setiap langkah ini harus diikuti secara sistematis karena suatu prosedur sangat sistematis bila dibandingkan dengan mode-mode instruksional lainnya, mulai dari awal pengembangan sampai kepada diseminasi produk yang dikembangkan dengan melakukan proses perbaikan yang berlangsung secara terus-menerus hingga target atau kualitas produk tercapai. Kemudian merupakan model yang relatif sederhana karena setiap komponennya rinci. Kemudian di kelebihan keempat adanya revisi pada analisis instruksional. Jadi analisis instruksional itu dari tahap pertama sampai tahap ke-8. Nah, jadi kelebihannya, jadi setelah melalui tahap itu, pengembangan model Dick and Carey ini ada revisinya seperti itu. Baik, untuk kelemahannya, ini ada 4. Yang pertama, kaku. Desain ini merupakan desain prosedural ya teman-teman, artinya desain harus melewati tahapan-tahapan yang ditentukan. Sehingga model desain pembelajaran Dick and Carey ini terkesannya kaku, karena setiap langkah sudah ditentukan, yaitu melalui 10 langkah. Kemudian tidak cocok diterapkan dalam e-learning skala besar. Nah, karena ini ada beberapa pembelajaran yang untuk saat ini adalah daring, jadi model pengembangan Dick and Carey ini menurut Surur ini kurang cocok karena e-learning dalam skala besar itu menjadi kelemahan dalam model pengembangan ini. Jadi untuk e-learning-nya skala kecil contoh itu 10 anak karena di tahap 3 itu kita akan menganalisis analisis siswanya atau karakteristik siswanya. Jadi kalau untuk skala besar contoh untuk 30 anak, 50 anak itu akan mengalami kesulitan untuk analisis karakteristik siswanya. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu uji coba tidak diuraikan dengan jelas kapan diadakan dan kegiatan revisi baru dilakukan tes formatif. Setelah kalau teman-teman perhatikan bahwa uji coba itu tidak dijelaskan secara lengkap ya teman-teman, karena di tahap strategi pembelajaran itu tidak ada uji cobanya, kemudian baru di tahap revisi dan kegiatan revisi baru dilakukan setelah tes formatif. Baru revisi itu diadakan setelah tes formatif. Kemudian pada tahap-tahap pengembangan, tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pengembangan dan penilaian bahan tidak secara jelas ada validasinya. Kalau teman-teman perhatikan bahwa di semacam tahap strategi pembelajaran, kemudian analisis dan sebagainya, itu tidak ada validasi yang benar-benar divalidasi oleh para expert atau judges itu. Seperti itu teman-teman untuk kelebihan dan kelemahannya. Mungkin bisa di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan model pengembangan Dick and Carey ini. Jadi kelompok kami membuat contoh implementasi pengembangan media pembelajaran matematika berbasis video animasi pada materi bangun ruang khususnya. Jadi pada langkah yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan dan tujuan. Yaitu yang pertama, peneliti akan melakukan wawancara ini dengan guru kelas 5, kemudian dari hasil wawancara dengan guru mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu keterbatasan media pembelajaran yang digunakan pada materi matematika, khususnya pada KD 3.6, menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus, dan balok, yang menyebabkan kurangnya efektivitas guru dalam menyampaikan materi. Kemudian peneliti menentukan tujuan program untuk
pengembangan produk berupa media pembelajaran berbasis video animasi karena hasil wawancara tadi menemukan permasalahan dari guru, yaitu keterbatasan media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran matematika. Kemudian pada langkah kedua, yaitu ada analisis pembelajaran. Peneliti melakukan observasi pembelajaran secara langsung untuk melihat proses belajar matematika di kelas. Jadi pada langkah kedua tadi, ini peneliti akan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung di dalam kelas untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa di kelas. Kemudian menemukan masalah setelah melakukan observasi, yaitu permasalahan yang muncul selama di kelas, yaitu siswa kesulitan memahami materi matematika, khususnya bangun ruang, dan merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran matematika. Ini adalah hasil analisis pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian pada langkah ketiga, analisis pembelajar dan konteks. Peneliti menganalisis pembelajar dan konteks dalam penelitian. Pembelajaran berbasis video animasi dihadirkan sesuai kebutuhan siswa yang membutuhkan media untuk menjabarkan materi bangun ruang yang disampaikan dengan demonstrasi seperti menggambar pola jaring-jaring bangun ruang secara digital menggunakan aplikasi GeoGebra, serta penyampaian materi secara menarik. Lanjut pada langkah keempat, yaitu merumuskan tujuan performasi atau unjuk kerja. Peneliti merumuskan tujuan penelitian dengan mengembangkan media pembelajaran matematika, yaitu tujuannya dengan pengemasan media pembelajaran berbasis video animasi dapat menarik perhatian siswa dan mampu memotivasi siswa agar dapat memahami materi dengan baik. Pada langkah kelima, yaitu mengembangkan instrumen. Jadi pengembangan instrumen penilaian dengan tujuan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan media. Kemudian instrumen penilaian ini dikembangkan terdiri dari aspek pengetahuan yang berupa latihan soal. Pada langkah ke-6, yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu dengan adanya elaborasi mengenai materi yang akan dijelaskan. Jadi strateginya yaitu akan melakukan elaborasi. Yang pertama, memberikan contoh bangun ruang yang ada di sekitar. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video yang berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang. Kemudian diakhiri dengan latihan soal. Itu adalah strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian pada langkah ke-7 yaitu mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Jadi di sini akan menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu memberikan contoh bangun ruang yang ada di sekitar seperti botol minum, topi ulang tahun, dan kotak bekal makan. Itu adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada langkah ke-8 yaitu merancang dan melakukan evaluasi formatif. Melakukan perancangan dan melaksanakan evaluasi formatif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sudah disusun pada instrumen penyusunan untuk memperbaiki produk yang akan dikembangkan, yaitu melakukan uji coba pada para ahli. Dari hasil evaluasi formatif ini akan dilakukan revisi yang akan dilaksanakan di langkah berikutnya. Ini merupakan langkah revisi yang dilakukan setelah melakukan evaluasi formatif yang dilaksanakan dengan menguji kepada para ahli. Revisi dilakukan agar menghasilkan produk media pembelajaran video animasi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pada langkah terakhir yaitu melakukan tes sumatif. Yaitu langkah ini akan melaksanakan uji coba
media pembelajaran yang sudah dibuat tadi, media pembelajaran berbasis video animasi pada kelompok besar. Baik, untuk selanjutnya yaitu berdasarkan dari penjelasan dari teman-teman, untuk kesimpulannya yaitu model pengembangan Dick and Carey ini merupakan model pengembangan melalui pendekatan sistem approach atau prosedural yang saling dependen untuk menghasilkan produk. Jadi saling berkaitan ya teman-teman, setiap langkahnya. Jadi tidak bisa dibolak-balik seperti itu. Ini menurut model pengembangan Dick and Carey. Nah, dalam Dick and Carey ini ada 10 langkah dalam model ini. Yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan. Yang kedua, analisis pembelajaran. Yang ketiga, analisis pembelajar atau siswa dan konteks. Yang berikutnya adalah merumuskan tujuan performasi atau unjuk kerja. Kemudian mengembangkan instrumen atau alat tes. Kemudian mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Dan kemudian merancang dan melakukan evaluasi formatif, kemudian melakukan revisi, kemudian agak bisa di bawah lagi, Mas Galang. Kemudian melakukan evaluasi sumatif. Seperti itu teman-teman untuk kesimpulannya. Baik, bisa di next. Baik, berikut ini ada daftar referensi yang digunakan kami, ada 5 daftar referensi. Mungkin teman-teman bisa membacanya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi pengembangan Dick and Carey. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang tepat ataupun yang tidak pantas. Sekali lagi sekian dan terima kasih.